Maaf saudara-saudara, ini agak semilir angin karena kita ada di luar, dan puji Tuhan hari ini saya diajak muter-muter jalan-jalan dengan suami. Kami pulang dari ibadah dan saya diajak jalan-jalan, kita berteduh di suatu tempat yang sejuk. Dan di sini kami ingin berbagi kisah kesaksian dalam pekerjaan Tuhan, terlebih dalam mata pencaharian kita yang beberapa waktu lalu saya pernah bercerita sebelum pada saat suami saya sakit. Kami bekerja di bidang kuliner, dan di situ kami merasakan kebaikan Tuhan, terutama pada saat Tuhan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan sakit suami saya. Dan di sisi lain ada sesuatu hal yang Tuhan juga sudah siapkan untuk kami dalam pekerjaan kami. Tidak mudah, tidak selalu kami itu laris, banyak pembeli. Terkadang kami merasakan sepi. Di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh mengatakan sepi, karena apa yang kita perkatakan itu adalah sebuah doa. Maka dalam suatu pekerjaan apapun yang terjadi, mau sepi mau ramai, kita tetap bersyukur. Tetap ramai, ya, apa yang kita ucapkan terjadi. Ya memang kita tidak tahu ternyata dalam usaha kita yang semakin menurun, kita jualan awal mula rame, omset banyak, tapi semakin ke depan saat suami sakit kita malah semakin menurun, hasil dari penjualan kita semakin menurun, dan kita mengalami dalam titik terendah nol, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Dan pada saat itu anak-anak kami akan masuk SD, baru lulus TK dan akan masuk ke SD, dan tentu saja kami membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memasukkan anak-anak kami, karena kami mempunyai 2 anak kembar, cowok dan cewek, dan otomatis sekolah juga bersama-sama. Saat itu kita merasakan uang, kita perlu uang untuk memasukkan anak-anak ke sekolah. Sedangkan usaha kami, penjualan kami kok semakin menurun, bukan naik tapi semakin menurun. Kami banyak sekali kekurangan, tapi kami percaya tidak ada keluhan sungut-sungut. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang mengeluh, sungut-sungut, kok gini Tuhan, kok gini. Tapi kami percaya walaupun dalam usaha kami itu menurun, tapi kami tetap dipelihara Tuhan. Dalam keseharian kami masih bisa makan, kami masih bisa, ya apapun yang kami butuhkan Tuhan memberikan. Jadi memang saat itu dalam situasi yang nol, kami bisa bertahan sampai suatu ketika kami mempunyai hikmat, karena kami kebetulan kami ada mesin cuci di rumah. Tiba-tiba ada ide, ada hikmat dari Tuhan itu muncul, karena kami waktu itu tinggal di sebuah rumah susun, dan di situ teman-teman kami dalam satu hunian susah untuk menjemur pakaian, susah untuk mencuci pakaian, karena memang rumah susun itu susah untuk, tidak ada tempat untuk menjemur pakaian. Dan tiba-tiba ada seorang kawan bercerita mau nyuci spray, nyuci selimut, susah, tidak ada tempat. Dan Tuhan memberikan saya hikmat. Saya tiba-tiba ngomong, ya sudah, cuci aja di tempat saya, emang buka laundry gitu. Saya bilang iya, saya buka laundry. Padahal sebenarnya enggak gitu, saya nggak buka laundry, tapi saya bilang iya, saya buka laundry, cuci aja di tempat saya. Nah kebetulan rumah susun dengan rumah orang tua kami itu berdekatan, dan lumayan halamannya lumayan luas, kami bisa mencuci di situ. Dan saya pun juga mempunyai sebuah mesin cuci, dan di situ mulai oke lah, ya sudahlah. Dari situ Tuhan membuka jalan. Dari teman-teman hunian rumah susun, kami menerima pakaian-pakaian kotor, kami cuci di rumah. Dan
mulailah usaha laundry yang awalnya iseng-iseng cuma menawarkan ya sudah cuci di tempat kami, padahal kami tidak membuka laundry, dan malah menjadi suatu pekerjaan bagi kami, dan kami mempunyai usaha sampingan selain jualan juga laundry, dan seterusnya terus berjalan. Kuliner berjalan, laundry juga jalan, tapi masih belum begitu ramai karena baru komplek hunian dusun saja yang kami terima untuk mencuci. Dan setelah beberapa bulan, Tuhan semakin menunjukkan jalan, semakin hari usaha kami semakin ramai, dan kami bisa membuat suatu kios kecil untuk kami membuka laundry. Dan akhirnya karena jualan kami semakin menurun dan semakin gak laku, bukan semakin gak laku tapi semakin menurun. Kalau kuliner itu apa ya, kalau dagangan tidak habis kita rugi, karena bahan makanan yang sudah kita beli tidak bisa dijual kembali karena pasti akan bau, membusuk dan lain-lain. Jadi kita mengalami kerugian yang besar dalam kuliner. Tuhan membuka jalan untuk kita membuka laundry, dan pada akhirnya laundry semakin maju. Kami tinggalkan usaha kuliner kami beralih profesi menjadi buruh cuci, menjadi tukang cuci laundry. Dan sampai sekarang puji Tuhan usaha kami lancar. Sejak kami membuka kios, ada semakin banyak orang-orang yang berdatangan untuk mencuci di tempat kami. Pastinya online juga, karena saat pandemi seperti ini susah juga untuk kita bepergian, jadi kita promosikan lewat HP, lewat online. Puji Tuhan kami sampai sekarang usaha kami masih berjalan lancar. Semakin hari Tuhan membuka jalan, semakin ramai. Tahu semua itu ada kehendak dan rencana Tuhan, makanya baru saat itu saya sadar, oh lah, ternyata Tuhan memberikan kita ujian. Usaha kita bangkrut, sepi, nol, nggak punya uang, tapi dibalik semua itu Tuhan mau membuat rencana yang lebih indah lagi. Tuhan sudah membuka jalan yang lebih baik bagi kami, yaitu laundry. Ya, kami nggak sadar sebenarnya waktu itu kami nggak sadar sebenarnya waktu itu kenapa usaha kita sepi, kenapa seperti ini. Ternyata Tuhan mau memberikan yang lebih baik lagi usaha kami. Puji Tuhan sampai sekarang kami masih menjalani usaha itu, dan kami percaya semakin hari seperti doa Yabes, Tuhan kiranya memberkatiku berlimpah-limpah dan meluas daerahku. Kami selalu percaya itu. Ada satu ayat yang membuat saya menjadi semakin kuat percaya, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yaitu ayat yang begitu memberkati, karena segala sesuatu asal kita percaya kita dapat menanggungnya, walaupun kita dalam situasi yang di bawah rata-rata nol, tapi kita yakin dan tanpa sungut-sungut kita pasti bisa mampu melewati semua itu, karena firman Tuhan selalu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dan puji Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami dapat menanggung dengan sukacita, tidak ada sungut-sungut. Memang berat, tapi kami dapat melewati semua itu. Terima kasih, mungkin seperti itu kesaksian kami dalam pekerjaan kami. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menambahkan sedikit
apa yang diceritakan dari istri saya. Itulah rencana Tuhan yang sebenarnya yang tidak kita ketahui ketika satu usaha kami yang dulunya rame, dulunya lancar, tapi diizinkan Tuhan untuk mengalami penurunan. Untuk mengalami penurunan itu bukan berarti Tuhan ingin menjatuhkan kami, tetapi ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi pada kami, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengerti di saat usaha kami menurun. Dan ini bukanlah suatu kebetulan ketika saat ini terjadi pandemi ya. Nah, ketika usaha kami sedang menurun, pelanggan kami semakin hilang karena alasan tertentu yang tentunya tidak dapat kami ceritakan di sini. Mungkin suatu saat lah, kalau memang ini harus kami ceritakan mengapa kami mengalami penurunan itu, ya akan diceritakan. Tapi biarlah nanti waktu yang berjalan. Nah, di saat usaha kami menurun itu, memang kami, istri saya diberikan hikmat untuk menjalani usaha yang baru. Seandainya Tuhan tidak turun tangan mencurahkan hikmat kepada kami, mungkin usaha kuliner kami yang sedang turun itu, sedang kehilangan pelanggan itu, kalau kami masih menjalani di saat pandemi seperti ini, bisa dibayangkanlah kami akan mau makan apalah. Pelanggan kami akan semakin semakin tidak datang kan, karena lockdown, bukan lockdown itu. Nah, dan kami akan tentu akan merasakan betapa hebatnya kesulitan itu. Tapi Tuhan memberikan rencana yang lebih baik. Ketika menjelang pandemi, Tuhan memberikan pekerjaan kepada kami untuk membuka usaha yang baru. Dan di saat menjelang pandemi itu, setelah usaha kami mulai berjalan, maka pandemi itu datang. Dan kami pun di saat pandemi, walaupun kami buka toko di rumah, buka toko untuk laundry itu, ya tetap saja semakin banyak pelanggan yang datang kepada kami, hingga kami karena pelanggan semakin banyak, ya puji Tuhan, kami dapat mengambil orang untuk bekerja di tempat kami, ya, untuk membantu kami saat kami banyak pekerjaan, karena tidak mungkin kami kerjakan sendiri untuk pelanggan sebanyak itu. Karena kadang-kadang kalau datang datang. Karena ternyata Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang ada buat kita, dan kita kadang tidak terpikirkan oleh kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan itu jauh melebihi dari bayangan kita. Dan Tuhan pada waktu beberapa hari yang lalu, Tuhan memberikan kami berkat yang melimpah. Kami diberikan borongan setrikaan sebanyak 500 kilo, tetapi secara bertahap. Dan pada saat itu kami tidak mampu mengerjakan berdua, dan ya kami mempekerjakan satu orang untuk membantu kami, seperti itu ya ceritanya. Ya itu, jadi tidak mungkin kami kerjakan sendiri, karena kami mendapatkan borongan pekerjaan untuk merapikan pakaian itu ya. Jadi kami harus mencari tenaga kerja
Dan untuk kedepannya lagi, kami percaya Tuhan akan memberkati kami semakin berlimpah-limpah, dan kami dengan komitmen kami, semakin kami diberkati, kami akan semakin giat untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi banyak orang. Maka sebab itulah setiap kali saya posting, saya unggah satu video, di sana ada tulisan "selagi kuat jadilah berkat", dan ini sebagai pemacu kami untuk menjadi berkat di saat kami masih kuat, di saat kita masih hidup. Karena apa? Karena untuk menjadi berkat itu tidak harus menunggu di saat kita loyo sudah tua itu untuk baru mau menjadi berkat itu. Ya boleh saja, tetapi apa lebih baik jika kita selagi masih kuat ini kita mulai menjadi berkat, menjadi terang, jadi garam bagi dunia ini. Biarlah dengan kesaksian-kesaksian sederhana ini banyak jiwa-jiwa dikuatkan oleh kesaksian kami, dan untuk mereka yang belum percaya, biarlah dengan kata-kata yang sederhana mereka dapat merenungkannya dan menjadi berkat, sehingga mereka itu dapat percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemudian saksian kami ya, bukan saya tapi kami. Nah, di video kali ini jangan lupa untuk, sekali lagi saya tekankan, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa komentar apapun yang ingin membantu membentuk channel kami supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ku mau memujimu dan selalu sembahmu. Engkau Tuhan yang aku percaya. Ku ingin selalu senangkan hatimu, memujimu, menyembahmu di dalammu dan kekal.